tiba-tiba tuh kepala si cewek itu butuh 180 derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Fadila. Di sini saya mempunyai tamu spesial karena dia mempunyai pengalaman horornya yang dialaminya saat masih kecil dan sampai sekarang ya. Iya. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Prayoga. Terima kasih sebelumnya telah mengundang saya di podcast hari ini. Iya. Oh ya, kalau gitu mau cerita yang mana dulu nih? Yang cerita masa kecil dulu. Boleh. Tapi sebelum itu saya mau nanya, sebenarnya berapa kali sih Anda tuh bisa melihat hantu? Sering sih, saya sering banget lihat hantu. Mau saya lagi rebahan, nyantai di rumah atau lagi di luar rumah. Sebenarnya Anda itu indigo, bisa dibilang indigo. Saya juga nggak tahu sih, emang kebetulan atau gimana ya. Saya sampai bisa lihat hantu kayak gitu. Oh, serem juga ya kalau dibayangin kalau bisa melihat hantu kayak gitu ya. Iya, kesiksa. Sumpah kalau bisa lihat hantu tuh. Misalnya kita lagi enak-enak nyantai nih, jadi bisa ngeliat hantu itu kesiksa. Pasti sih ya. Iya. Oke, langsung saja kita mulai podcastnya. Oke. Dari pengalaman Bro Dani ini. Siap. Dari yang pas kecil dulu ya. Ya, silakan. Boleh. Jadi saya waktu itu tuh suka main ke SLB ya sama Andung. Jadi sebelum itu saya pengen kasih tau dulu kalau Andung tuh istilahnya kayak kakak dari kakeknya saya. Oh iya. Jadi saya manggilnya Andung biar nggak ribet aja kan. Ya. Oke. Nah jadi SLB-nya tuh ada tempat main buat anak-anak gitu tuh, kayak kayak tempat TK gitu tuh. Tempat bermain. Nah jadi saya ngeliat hantunya itu pas saya jalan dari rumah ke SLB itu, karena kan emang jarak dari rumah ke SLB itu deket ya. Iya. Nah makanya saya sering main ke sana sama Andung. Oh iya. Jadi pas saya udah deket SLB-nya nih, di depannya tuh kayak di jalan terus di depannya itu kayak ada kursi panjang yang hijau tuh. Oh, yang buat orang gitu. Ya betul. Nah di situ saya ngeliat kayak ada bayangan hitam lagi duduk di kursi. Itu saya langsung bilang kan ke Andung ya, Dung, itu ada bayangan hitam lagi duduk. Jadi nah terus Andung saya tuh jawab gini kan, mana? Nggak ada gitu yang lagi duduk. Saya tetap kekeh ya, kok saya lihat tuh di situ tuh ada orang bayangan itu lagi duduk. Saya bilang ada hitam itu lagi duduk di situ. Nah Tapi itu beneran Anda bisa Anda ngelihat hantu itu tuh? iya beneran, tapi masalah itu nggak ada yang lihat kalau ada bayangan di situ tuh. Oh, berarti cuma kamu doang yang lihat? Iya. Nah itu SLB kelihatannya serem banget soalnya. Jadi posisi SLB-nya itu ada di dekat sungai besar dan hutan sebelahnya. Oh. Disertai dengan pohon yang menjulang tinggi lah, istilah gitu, hutan normal gitu kan. Terus itu masuklah saya ke SLB-nya, langsung main di situ. Saya pertama tuh main puter-puter tuh yang ada setir di tengahnya. Oh iya. Nah di situ. Nah saya ngeliat lagi pas lagi main ayun-ayunan. Ayun-ayunan tuh ada dua. Iya. Jadi saya main ayunan yang sebelah kirinya. Nah di situ saya tuh ngeliat di depan saya ada wanita pakai gaun putih, terus rambutnya panjang nutupin muka gitu tuh. Andung lu nggak ngeliat kunti itu tuh? Enggak, cuma saya doang ngeliat. Oh. Kayak kuntilanak lah istilahnya kan namanya tuh. Iya. Saya ngomong lagi kan ke Andung tuh, Dung, situ ada perempuan pakai gaun putih terus rambutnya panjang ke depan nutupin muka. Nah, terus Andung nggak lihat apa-apa kan situ kan? Ya. Selain saya, mungkin Andung merasa nggak baik-baik aja, nggak aman kalau misalnya saya masih terus main situ. Langsunglah Andung ngajak saya pulang ke rumah karena udah 2 kali ngeliat hal-hal mistis. Andung mikir takutnya tuh membahayakan saya pas lagi main. Jadi Andung suruh saya pulang. Ya untuk saya pulang dan udahan. Gila sih, sumpah saya merinding. Yeah. Saya dengerin sambil bayangin aja, ini udah serem. Apalagi katanya lihat kunti pas lagi main ayunan. Tapi itu jaraknya dekat atau jauh tuh liatnya? Deket sih ya, sekitar 5 langkah ke depan lah. Soalnya saya lihatnya tuh deket, tapi nggak deket banget. Paham nggak sih bro? Oh iya paham. Dekat lah 5 langkah. Anda ngeliat mukanya nggak? Enggak sih, mukanya ketutup penuh sama rambut, gak kelihatan juga mukanya. Oh, serem ya. Untung pas masih kecil belum paham apa-apa. Iya, bener sih. Nah itu kan pengalaman kecil Anda ya. Iya. Ada nggak pengalaman serem Anda pas ini nih, masa sekarang? Ada sih, ini pengalaman yang paling serem yang masih saya alami, yang saya masih ingat sampai sekarang. Boleh tuh diceritain? Oke. Ini serius ya. Jadi saat itu saya sedang berkunjung kan ke rumah saudara saya yang berada
di luar kota, jauh banget itu. Ya. Jadi kalau mau ke sana tuh harus lewatin hutan yang ada kuburan warganya dari kampung itu ya. Ya kalau lewat di malam hari itu suasananya serem sih. Oh, kalau jalan lewatin hutan itu minim pencahayaan kan? Iya, Itu gelap atau gimana? nggak terlalu sih, masih ada sedikit pencahayaan. Oh, jadi masih ada pencahayaan lah istilahnya ya. Iya benar. Oke lanjut ya. Pas lewatin jalannya nih, saya mendengar tuh kayak ada suara meminta tolong yang sangat keras. Tapi anehnya, cuma saya doang yang bisa dengar suaranya. Sisi mobil tuh nggak ada yang dengar sama sekali. Oh, jadi sisi mobil tuh nggak ada yang ngeh sekalipun? Nggak ada yang sama sekali. Nggak ada sama sekali gitu, kakak, ayah, atau apa? Nggak, sumpah serius. Nggak ada sama sekali yang ngedengar di situ. Ngedengar. Di situ saya langsung baca doa dalam hati. Wah, gila sih. Lanjut. Oke. Nah, terus ada lagi nih kejadian. Pas udah selesai dengar suara itu, tiba-tiba saya kan ngerem mendadak mobilnya nih. Terus ada sesuatu di jalan. Terus saya nanya kan kayak saya, ada apa? Kenapa ngerem mendadak? Kata ayah saya tuh gini, ini ada cewek berdiri di tengah jalan, aneh banget, malu udah malam, masa berdiri di tengah jalan? Awalnya ayah saya tuh ngira kalau si cewek itu tuh warga yang tinggal di sana. Ditegurkan sama ayah saya, Neng, ngapain berdiri di tengah jalan malam-malam? Mau mati loh, kan? Berani banget bapak lo. Ya nggak tahu, makanya juga aneh gue di situ tuh. Tapi di situ tuh ya, ceweknya tuh nggak ada respon sama sekali bro. Kayak diem aja gitu. Karena kesel kali ya, ayah saya karena nggak ada jawaban sama sekali. Nggak ada respon dari si ceweknya. Klakson lah sama dia. Karena nih ya, kalau misalnya pengen menghindar juga, kiri kanannya tuh hutan, terus pohon tuh. Jadi kalau pengen ke kiri kehalang pohon, pengen ke kanan kehalang pohon. Jadi si jalannya itu cuma bisa ngelewatin satu mobil aja. Oh, jalan perkampungan gitu ya, tapi tengah hutan gitu. Ya, makanya ya saya klaksonin terus. Ya. Nah, tiba-tiba nih ya. Tiba-tiba tuh kepala si cewek itu muter 180 derajat. Oh, pasti kelaksonin. Iya, muter 180 derajat. Oh, muter itu kayak burung hantu gitu. Nah, iya kayak kepala burung hantu tuh yang muter sampai belakang. Nah, sontak kan si mobil tuh pada kaget karena lihat kepala tuh cewek muter ya. Siapa coba yang gak kaget ngeliat kepala manusia muter kan? Ya nggak sih? Iya. Karena ya saya kaget ditambah panik, langsung tancap gas tuh, ngebut sampai nabrak tuh cewek kan. Anehnya pas saya cek belakang nih lewat kaca, si cewek ini nggak ada. Biasanya kan kalau bisa ditabrak tuh badannya suka ada ngegeletak di tanah tuh kan karena habis ketabrak. Tapi ini nggak ada sama sekali. Wah gila sih. Ini merinding ya. Saya ngebayangin aja merinding teman-teman. Iya. Oke. Lanjut. Oke, siap. Habis nabrak tuh cewek tuh, terus pas dari ke belakang kan ceweknya nggak ada nih. Iya. Kami langsung baca doa bareng-bareng. Udah dari situ kami agak tenangan, kami pun mulai sedikit santai lah istilahnya. Pas sudah mau sedikit sampai lagi nih, ada gangguan lagi nih dari si hantu cewek yang tadi. Gimana? Jadi dia nampakin lagi berdiri dengan gaun putih kotor dan rambut panjangnya. Adalah sekitar 4 kali saya ngeliat tuh cewek berdiri di pinggir, tapi tempatnya berbeda-beda. Oh. Nah, udahlah situ saya ngeliat sendiri, saya nggak cerita ke ayah saya karena takut ganggu fokusnya kan. Iya, lagi di perjalanan. Iya, sampailah saya di rumah saudara saya. Iya. Di situ saya langsung disambut sama tante saya, om saya, sama kakek saya. Tapi untungnya selamat kan? Iya, alhamdulillah selamat. Nah, di sini tante saya nanya ke saya kan, itu siapa di belakang? Cewek, pacar kakak kamu tah? Sontak saya kaget kan ya, karena kita nih satu mobil bertiga loh. Terus itu cowok semua, nggak ada cewek. Bapak kamu sama kakak kamu? Kakak saya. Oh, iya. Nah tapi tiba-tiba tante saya nanya itu cewek siapa? Saya kaget kan. Karena jawaban saya tadi, nah itu kakek saya langsung nyuruh kami masuk aja nih ke dalam. Ya takutnya nggak aman ya. Udahlah kami semua pada masuk. Saya, kakak sama ayah saya ini udah selesai mandi sama beres. Terus kumpul bareng di ruang tengah nih. Oh. Di situ kami langsung bercerita tentang apa yang terjadi pas lagi di jalan tadi. Iya dari malam kayak. Tentang teror yang kami alami kan ya. Terus om saya mendengar itu pun kayak udah gak heran gitu kan, kayak gak kaget lah, kayak oh
oh ini kayak biasa gitu. Oh. Terus om saya tuh langsung jawab kayak gini, jadi tuh beberapa bulan yang lalu ada kejadian pembunuhan cewek. Jadi si ceweknya itu ditemukan di tengah-tengah jalan yang melewati hutan tadi tuh. Iya. Nah itu terus mungkin si ceweknya memiliki dendam, makanya setiap malam kalau ada orang gangguin. ya nampakin diri sama gangguin orang yang kadang suka lewat situ. Ya pasti bakal gangguin sih. Makanya pas tadi di jalan pada nggak ngeliat ini kan, nggak ngeliat orang yang naik motor atau mobil ya. Iya. Saya sendiri sih emang bener ya nggak ngeliat sama sekali ada orang lewat di situ. Ya karena itu tuh warga sekitar pada takut keluar malam karena takut digangguin sama makhluk cewek tadi. Iya. Nah dari situlah mulai paham lah tentang apa yang terjadi saat perjalanan tadi. Di situ saya langsung sholat dan ngaji kan. Dah sih segini doang. Oh, berarti itu arwah yang nggak tenang. Ya bisa dibilang orang yang nggak tenang yang masih dendam tentang karena kematiannya. Oh, oke, gila sih, merinding banget. Jadi cuma itu pengalaman serem. Iya itu yang paling serem sih, walau kejadiannya udah lama ya, sekitar bulan Desember lalu. Masih ingat sih kejadiannya, kalau saya bayangin lagi seremnya. Oh, oke. Kalau begitu terima kasih Dani Sama. telah menjadi bintang tamu podcast horor saya hari ini. Saya merinding sumpah. Wah, mantap sih. Oke, teman-teman, segini doang podcast kami. Segini saja podcast kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.